Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Al-Ghazi dengan NIM 221-37059 dari metode perhitungan cadangan sesi 051 dengan dosen pengampu Bu Yezi Mingsiana Perta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar pribadi dengan judul Evaluasi Elemen Jejak dalam Batu Bara Amerika Serikat menggunakan USGS, Colquhoun, basis data versi 3.0, bagian satu unsur tanah jarang dan yttrium atau Ray. Nah, di sini referensi jurnal yang saya ambil, yaitu dari Jurnal Internasional Geologi Batubara, dengan penulis Ro Hong Lin, Yi Sung, dan Evan J. Granit. Masuk yang pertama ialah pendahuluan. Unsur tanah jarang atau REE terdiri dari unsur transisi grup 3 dari tabel periodik, khususnya seri lantanida dari lantanum atau 57La, hingga lutetium atau 71Lu. Lantanida ditemukan bersama dalam berbagai endapan biji tanah jarang, skandium atau 21Sc, dan yttrium atau 39Y, biasanya ditemukan dalam endapan biji yang sama dengan lantanida dan menunjukkan sifat kimia yang serupa. Dan oleh karena itu, mereka sering diklasifikasikan sebagai REE dalam literatur juga. Akibatnya, istilah REE telah digunakan agar tidak konsisten dalam literatur. REE memiliki banyak aplikasi di berbagai sektor ekonomi global, seperti produksi energi bersih, perawatan kesehatan, penyulingan minyak, dan elektronik. REE merupakan komponen utama magnet untuk turbin angin, baterai untuk kendaraan, fosfor untuk penerangan, katalis untuk penyulingan minyak bumi, dan banyak aplikasi lainnya. REE memang tidak langka jika dibandingkan dengan beberapa logam mulia yang sudah dikenal seperti AU dan PT. REE relatif melimpah di kerak bumi dan terbesar luas di dunia, tersebar luas di dunia. Namun konsentrasi REE yang dapat ditambang yang ditemukan lebih jarang daripada kebanyakan biji lainnya. Lebih dari 30 negara telah melaporkan endapan tanah jarang. Nah, berikut ada tabel yang pertama tentang produksi dan cadangan tambang REE di dunia dari Ober 2017. Berikut ada beberapa negara, mulai dari Amerika hingga Vietnam. Dan ini produksi tambangnya pada tahun 2016. Dapat dikatakan kalau Australia pada 2016 menambang sebanyak 1,14 ribu ton, metrik ton, 14.000 metrik ton of REO dengan persentase 11%. Dan ini cadangannya, cadangannya 3.400 metric ton of RO dengan persentase 2,81. Masih dalam pendahuluan, salah satu dari 5 bidang fokus utama program ini adalah sumber daya, pengambilan sampel, dan karakterisasi, yaitu untuk mengidentifikasi batu bara terbaik dan sumber produk sampingan batu bara untuk pemulihan Ray. Pekerjaan ini bagian dari upaya pengambilan sampel dan karakterisasi sumber daya untuk mengatasi konsentrasi Ray dan komposisi fasa mineral dalam batu bara. Dan batu bara, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi konsentrasi Ray dalam batu bara Amerika Serikat menggunakan data kualitas batu bara yang ada, yaitu USGS, database Colquill. Dan untuk mengidentifikasi sumber batu bara potensial terbaik di Amerika Serikat untuk pemulihan ekonomi masa depan Ray. Pada pertengahan tahun 1970-an, USGS membuat peta nasional yang komprehensif basis data informasi batubara yang dikenal sebagai Data Sumber Daya Batubara Nasional Sistem Informasi Ketenagakerjaan atau dipersingkat SIK, yang memuat informasi tentang kuantitas dan kualitas sumber daya yang disebut US Geochemical Database atau USCHEM, adalah komponen NCRDS yang terkomput
komputerisasi dan interaktif yang berisi lebih dari 13.000 sampel batu bara dan batuan yang terkait. Dalam penelitian kali ini, database Qual versi 3.0 digunakan untuk mengevaluasi rai pada batu bara AS untuk potensi pemulihan rai dari batu bara dan produk sampingan batu bara. Evaluasi elemen kritis non-rai di Amerika Serikat batu bara menggunakan database yang sama setelah diselesaikan dan dipublikasikan secara terpisah. Evaluasi ini dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, kualitas data rai dinilai. Yang kedua, konsentrasi dan distribusi rai dalam batu bara Amerika Serikat dianalisis dan didiskusikan. Yang terakhir dan dibahas. Masuk poin yang kedua yaitu tentang penilaian kualitas data rai. Data kualitas batu bara yang berisi konsentrasi rai, deskripsi sampel, dan informasi terkait lainnya diunduh dari situs web berdasarkan database Qual versi 3.0 di USGS Qual database situs web. Berikut link situsnya. Ray basis biasanya terdapat dalam batu bara pada tingkat ppm atau part per million atau sub ppm, dan seluruh rangkaian unsur ray tidak perlu diukur dalam sampel. Jumlah sampel yang berisi data ray bervariasi di antara seri ray dari 5.587 untuk LU sampai 7.585 untuk Y. Ringkasan data diberikan dalam tabel 2 titik data dengan kualifikasi L. Selanjutnya sebagai atau disebut data L adalah data dengan nilai di bawah batas deteksi bawah atau LOD yang disajikan sebesar 0,7 kali LOD yang dilaporkan. Persentase data L bervariasi secara signifikan di antara elemen dari 0,3% untuk Y hingga 99% untuk TM. Ringkasan data array di NCRDS yang diperoleh oleh Winkelmann sebelum rilis database Qualcomm juga disertakan dalam tabel 2 untuk perbandingan. Data Winkelmann telah dianggap sebagai referensi standar untuk konsentrasi REY. Data-data di Amerika Serikat batubara dan banyak dikutip dalam literatur, misalnya Ren et al., Dai et al., sejak publikasi. Untuk mengevaluasi kualitas data secara umum diterima dan memiliki telah terbukti berguna untuk menormalkan konsentrasi rai dalam sampel tertentu dengan ada di beberapa bahan referensi atau standar. Kelancaran suatu pola distribusi rai yang dinormalisasi memberikan cara yang sederhana, namun dapat diandalkan mengevaluasi kualitas data rai. Yttrium dapat ditempatkan antara Dy dan HO dalam pola distribusi rai yang dinormalisasi karena jari-jari ionik Y30 sangat mirip dengan jari-jari HO3+. Gambar 1 menggambarkan rata-rata konsentrasi rai yang dinormalisasi UCC di Amerika Serikat. Batu bara yang diperoleh dalam penelitian ini dan oleh Winkelmann 1993. Distribusi rai yang diperoleh dalam penelitian baik dengan maupun tanpa data L menunjukkan pola gigi gergaji yang menunjukkan bahwa beberapa data rai di basis data Qual mungkin tidak dapat diandalkan. Data Winkelmann menunjukkan pola distribusi rai yang dinormalisasi lebih halus. Namun, seperti yang dicatat dalam makalah ini, nilai rata PR diperkirakan berdasarkan data NCRDS dan literatur, serta data untuk ND, GD, HO, TM, dan YB dihitung dari data LA dan CE dengan asumsi pola distribusi RE yang dinormalisasi kondrit halus kecuali EU. Selain itu, dengan memeriksa semua sampel yang berisi data array, kami hanya menemukan 15 sampel dalam database Qualcomm versi 3.0 yang berisi kumpulan lengkap array. Berikut tabel yang kedua tentang ringkasan data array dari pangkalan data USGS Qualcomm versi 3.0. Konsentrasi dalam ppm pada basis batu bara utuh bebas kelembapan, di mana ini elemen yang didapatkan tadi. Jika A kecil itu data obtained from the NCRDS before the release of the Qual database. Yang B itu ini main, C standar deviasi, dan D untuk persen L-nya. Begitu seterusnya. Lanjut. Nah, ini ialah gambar yang pertama mengenai konsentrasi rai
rata-rata yang dinormalisasi UCC dalam batu bara AS. Dapat dilihat seperti gigi gergaji. Ini 15 elemen array tadi, yang dimana sumbu Y itu kita menggunakan coal batu bara atau UCC. Misal kita ambil untuk La, La sendiri yaitu berada pada 0,4 coal. Maaf. Data tanpa L atau gambar 2, semua sampel lainnya mengandung data L atau kumpulan data array yang tidak lengkap. Seperti yang diilustrasikan pada gambar 2, beberapa sampel menunjukkan pola distribusi array UCC normal yang halus, tetapi beberapa tidak. Oleh karena itu, masuk akal untuk menyimpulkan bahwa kualitas data array analitis dalam database qual-qual dipertanyakan karena beberapa sampel dan beberapa array, misalnya PR, TB, HO, dan TM, jika tidak semuanya. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keakuratan data konsentrasi array dan menyebabkan pola distribusi gigi gergaji. Pertama-tama, keakuratan data analitis sangat bergantung pada instrumen dan metode yang digunakan untuk memperoleh data. Nilai array dalam bagian per juta ppm adalah dilaporkan berdasarkan batu bara utuh kering dalam database qual-qual versi 3.0. Nilai-nilai ini diperoleh dari survei langsung, analisis berbasis batu bara secara keseluruhan, atau dikonversi dari nilai yang ditentukan pada batu bara abu. Analisis terhadap abu batu bara atau abu diperoleh pada suhu 525 derajat Celcius dilakukan dengan analisis spektrografi emisi 6, langkah semi kuantitatif. Selanjutnya disebut sebagai ESA1 atau pembacaan plat otomatis berbantuan komputer analisis spektrografi emisi. Selanjutnya disebut ESA2. Nah, berikut tabel 3 tentang konsentrasi rai dalam UCC dan batas bawah deteksi rai dengan metode ESA1, ESA2, ESA2 dan INA. Dapat dilihat elemen Y UCC-nya itu 22 ppm dengan ESA1 20 ppm as atau debu atau abu, ESA2 1,5 ppm dan INA-nya N per A pangkat C. Analisis pada basis batu bara secara keseluruhan dilakukan dengan menggunakan instrumental neutron analysis aktivasi atau disingkat INAA. Untuk semua sampel yang diserahkan setelah 27 Mei 1975 atau 1 Juli 1975 untuk analisis SM dan analisis di Washington, DC, atau Reston, Virginia. Penentuan rai konsentrasi dilakukan oleh INA. Untuk semua sampel lainnya, terlepas dari tanggal penyerahan, analisis dilakukan oleh ESA1 atau ESA2. LOD array dengan ketiga metode ini dirangkum dalam tabel 3. LOD bervariasi dari satu elemen ke elemen lainnya. Misalnya, LOD oleh ESA1 bervariasi secara signifikan dari 2 ppm untuk YB hingga 700 ppm untuk TB. Di antara ini, tiga metode ESA1 memiliki LOD tertinggi untuk semua array, diikuti oleh ESA2. Sedangkan INA memiliki LOD terendah untuk semua elemen yang ditentukan. LOD rendah dapat menunjukkan presisi dan akurasi yang tinggi. Juga ditentukan dalam tabel 3 adalah konsentrasi rai di UCC. LOD metode ESA secara umum jauh lebih tinggi daripada kelimpahan kerak sebagian besar rai. Semakin besar perbedaan antara kelimpahan kerak dan LOD adalah semakin menantang dan kurang akurat pengukurannya. Selain itu, ketika unsur-unsur menjadi lebih berat, kelimpahan kerak bumi secara umum menurun, dan terutama untuk unsur-unsur bernomor ganjil seperti HO, TM, dan LU. Kelimpahan kerak bumi jauh lebih rendah karena efek Otto-Harkins. Akibatnya unsur-unsur yang lebih berat, khususnya DY, HO, ER, dan TM memiliki proporsi data L tertinggi. Terlihat pada tabel 2, yang tabel sebelum. Berikut tabel yang keempat mengenai konsentrasi dalam satuan ppm RE dalam SRM NIST yang digunakan untuk analisis batu bara oleh INA. Berikut tabelnya. Dan berdasarkan analisis standar batu bara pada tabel 4, tabel sebelah kiri, ketepatan penonton RE terpilih pada batu bara oleh INA diharapkan berada dalam kisaran 20%, kecuali untuk LA, TB, dan YB.
Ketepatan penentuan ketiga unsur tersebut dapat mencapai 50%. Penentuan LA dapat dipengaruhi oleh interferensi produk visi, sedangkan penentuan TB dan YB menjadi sulit karena adanya interferensi spektral dari unsur-unsur lain. Tabel yang kelima memberikan ringkasan persentase data array di basis data Call versi 3.0 yang diperoleh dari SA1, SA2, dan INA. Data untuk LA, CE, SM, EU, TB, YB, dan LU diperoleh dengan INA dan SA2 dan mayoritas 70% untuk YB hingga 19% untuk ER dan LU. Dari mereka adalah diperoleh oleh INA dan LOD di atas menunjukkan bahwa data untuk ini 7 elemen lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan elemen lainnya. Data untuk Y, PR, NDGD, DY, HO, ER, dan TM diperoleh dengan SA1 dan SA2 dengan presisi dan akurasi yang relatif lebih rendah seperti yang dibahas sebelumnya. Berikut tabel yang kelima mengenai persentase titik data array dalam basis data kalau versi 3.0 yang diperoleh di SA1, SA2, dan INA. Dan ini adalah gambar yang ketiga, pengaruh nilai Q terhadap konsentrasi ray yang dinormalisasi UCC dalam batu bara. Pak di sini ada Q1 sampai Q0. Berdasarkan warna-warna itu sendiri. Nah, ini untuk gambar yang keempat mengenai simpangan baku relatif yang diperoleh dengan menetapkan nilai Q yang berbeda dari 0 sampai 1, menunjukkan dampak nilai Q pada konsentrasi rai rata-rata dalam batu bara. Yang paling tinggi di sini kita lihat TM dengan persen RCD-nya lebih dari 60 dan yang paling kecil yaitu EU hampir di bawah 5 atau di bawah 5% RCD. Yang sebelah kanan ini ada gambar yang kelima mengenai korelasi antara RSD yang tadi dan data persen L untuk ray individu. Jadi sumbu X ini tentang persen L dan sumbu Y RSD. Misal kita ambil untuk elemen ray ND itu persen L-nya kisaran 28 dengan persen RSD-nya 11 atau 12%. Nah, masuk yang ketiga, yaitu usulan konsentrasi ray rata-rata pada batu bara Amerika Serikat. Nah, inilah di bawah ada gambar yang keenam mengenai korelasi antara RSD dan rasio rata-rata L atau rata-rata non-L, nilai data L atau main L, dan untuk data non-L yaitu main non-L, merupakan main dari atau mean dari data hasil untuk penyesuaian data L dari dengan faktor Q yang diusulkan tabel 2, tabel yang sebelum masing-masing. Berikut gambar yang keenam. Dan untuk sebelah kanan itu tabel yang keenam tentang hasil untuk penyesuaian data L dengan faktor Q yang diusulkan. Dari elemen kita dapat faktor Q dengan mean, mean O dalam satuan ppm dan mean A dalam satuan ppm juga. Dan nilai errornya dalam satuan persen. Lihat error yang paling terbesar itu ialah pada ini 11,7% untuk elemen PR. Konsentrasi rai rata-rata yang disesuaikan yang diperoleh dalam penelitian ini atau tabel 6 men A yang sebelumnya dapat mewakili rata-rata konsentrasi rai dari semua batu bara sampel dalam database Call versi 3.0 lebih akurat daripada data yang diperoleh dari Winkelmann tahun 1993 karena penyertaan lebih banyak titik data untuk menemukan nilai rata-rata. Data Winkelmann atau 1993 sering digunakan dikutip sebagai referensi standar untuk konsentrasi rai rata-rata di AS batubara. Namun satu pertanyaan yang sebenarnya belum terjawab adalah apakah nilai rata-rata yang diperoleh menggunakan database Call nilai akurat untuk konsentrasi rai rata-rata di seluruh cadangan batubara Amerika Serikat? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memeriksa apakah batubara sampel dalam database Call
dapat sepenuhnya mewakili seluruh AS cadangan batu bara. Untuk melakukannya, kami mendefinisikan parameter baru bias sampling atau SB dengan persamaan berikut. SB sama dengan NG per NR dibagi RG per R besar R kecil. Yang dimana NG adalah jumlah sampel batu bara yang dikumpulkan dari satu kelompok. Sebelah kanan ada gambar yang ketujuh tentang pola distribusi rai batubara AS yang dinormalisasi UCC. Jika garis yang ungu inilah yang originalnya dengan Q sama dengan 0,7, sedangkan warna biru muda Edges dan warna biru tua ini dari Winkelmann tahun 1993. Gambar yang ke-8 atau di samping ini ialah sebelah kanan bias pengambilan sampel database Qual versi 3.0 berdasarkan basis cadangan batubara yang ditunjukkan. Referensinya dari EIA tahun 2017. Dilihat dari berbagai negara, kita ambil contoh. eh, Sebelumnya ini kurang jelas kalau untuk melihat per masing-masing elemen. Tapi kalau dapat disimpulkan ini yang paling terbesar yaitu Georgia, yang dimana hampir 1.000. Yang ditunjukkan pada gambar 8 adalah nilai SB untuk negara bagian yang telah melaporkan basis cadangan batubara yang terdemonstrasi. Hasilnya menunjukkan basis data kual-kual memiliki referensi batubara bitumen yang signifikan dari provinsi batubara timur. Misalnya negara Alabama, Georgia, Kentucky, Maryland, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, dan Virginia. Dan referensi batubara bitumen yang kurang seperti Montana, nah, negara New Mexico, dan eh, Wyoming. Dan lignit misalnya di negara Louisiana, Louisiana, North Dakota, dan Texas dari provinsi batubara lainnya. Meskipun tujuan utama NCRDS adalah untuk menemukan, mengukur, dan mengkarakterisasikan semua sumber raya batubara AS, terlepas dari ketebalan lapisan, kedalaman, lokasi, atau kualitasnya. Pengambilan sampel untuk database memang bias seperti yang diilustrasikan dalam gambar 8 atau yang sebelah kanan. Lanjut, yang keempat, tentang evaluasi RAI pada batu bara AS. Untuk mengevaluasi lebih lanjut RAI dalam batu bara AS untuk potensi pemulihan RAI dari batu bara dan produk sampingan batu bara, sampel batu bara dengan set data RAI yang tidak lengkap dihilangkan. Akibatnya, 5378 sampel batu bara yang mengandung data konsentrasi RAI bukan nol dipilih untuk evaluasi sebanyak 5.378 sampel batu bara. Data persentase L dan nilai rata asli yang disesuaikan dari setiap elemen diberikan dalam tabel 7. Tabel samping kanan ini mengenai konsentrasi Rai rata-rata yang disesuaikan tahun 62,4 ppm yang diperoleh dengan menggunakan faktor Q yang diusulkan pada tabel 6 atau tabel yang sebelumnya adalah 17% lebih rendah dari nilai rata-rata asli atau 75,8 ppm per million. Karena nilai aktual untuk beberapa elemen jauh di bawah batas deteksi, rata-rata ditaksir terlalu tinggi ketika data L disertakan. Untuk sampel individual, konsentrasi Ray yang disesuaikan hingga 63% lebih rendah dari nilai asli di sampel. Perbandingan nilai Ray rata-rata yang diperoleh dengan ukuran sampel yang berbeda menunjukkan perbedaan yang dapat diabaikan pada gambar 9, yang menunjukkan bahwa hipotesis yang dibuat dari bagian sebelumnya sebagian besar berlaku bahwa nilai rata-rata konsentrasi Ray yang diperoleh dengan ukuran sampel yang tidak sama untuk Ray individual mewakili rata-rata semua sampel batu bara dalam basis data Qual-Qual. Nah, di sini ada tabel yang ketujuh tentang data persen L dan nilai-nilai nilai rata-rata asli yang disesuaikan untuk 5.378 sampel yang dipilih. Nah, ini ada elemennya persen L, men O, dan men A. Ini untuk semua elemen. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 16 elemen. Oh ya, ini 15 maksudnya. Ini adalah array atau total. Konsentrasi array rata-rata dari semua sampel batu bara pada keseluruhan kering berbasis batu bara dan berbasis abu kering masing-masing adalah 65,5 dan 485 ppm.
Nilai rata keseluruhan batu bara hampir mendekati nilai rata dunia 68,5 ppm untuk batu bara, sedangkan nilai rata abu sekitar 20% lebih tinggi dari rata dunia sebesar 404 ppm untuk abu batu bara. Yang kelima, kita masuk ke potensi pemulihan rai dari batu bara Amerika Serikat. Di sini ada tabel yang 8. Tabel ke-8 ini ialah mengenai distribusi sampel batu bara menurut provinsi, rata-rata hasil abu bebas kelembapan, rata-rata konsentrasi ppm, L-ray, M-ray, H-ray, dan T-ray, dan persentase deviasinya dalam satuan persen. Berikut, ada provinsi dari Alaska sampai Rocky Mountain. Ini ada nomor sampelnya untuk Alaska nomor 131 dengan persentase abu atau WT 16,7. Nah, ini apa namanya? Original datanya ada L-ray, M-ray sampai standar deviasinya dalam 1%. Nah, ini dari untuk adjust data ke tabel yang ke-9 tentang distribusi sampel batu bara menurut wilayah, rata-rata hasil abu kelembapan, konsentrasi rata-rata ppm, L-ray, M-ray, H-ray, dan T-ray, dan persentase deviasi persen T-ray. Ada keterangan di bawah, yaitu wilayah yang berkontribusi kurang dari 1% dari total jumlah sampel diidentifikasi secara kolektif sebagai lainnya. Wilayah ini meliputi pantai Atlantik, Alaska Tengah, Cook sampai sampai Wind River dan wilayah yang tidak diketahui atau other provinsi negara yang belum diketahui. Tabel 10 yaitu tentang distribusi sampel batu bara menurut negara bagian, rata-rata hasil abu bebas kelembapan, konsentrasi rata-rata satuan ppm, L-ray, M-ray, H-ray, dan T-ray, dan persentase deviasi persen T-ray. Berikut dari ada Alaska, West Virginia, dan lain-lainnya. Tabel yang 11 itu tentang distribusi sampel batu bara berdasarkan peringkat, rata-rata hasil abu kelembapan, dan lain-lain sampai the standar deviasi. Ini ada ranking batu bara yang dari yang terbagus bituminus, lignit, yang terendah subbituminus, dan lain-lain. Tabel yang ke-12 itu distribusi sampel batu bara berdasarkan umur geologi, rata-rata hasil abu bebas kelembapan, dan lain-lain. Ini ada umur geologi, misalnya ada zaman Cretaceous, dan lain-lain. Selanjutnya itu tentang gambar. Gambar yang 10 yaitu tentang korelasi antara rata-rata konsentrasi rai total dan rata-rata abu kering hasil sampel batu bara. Nah, ini ada titik-titik yang bertumpuk dapat diasumsikan. Yang paling rata-rata itu ialah dengan rata-rata dry ash sekitar 14 dengan indrai coal dalam satuan ppm-nya itu hampir 100 atau 70 rata-rata dry concentration. Nah, titik-titik ini beda-beda juga untuk simbol warna biru dengan berlaku tepat tuh state, letak merah provinsi, segitiga hijau region, dan lain-lain. Yang ada gambar 11 yaitu tentang frekuensi sampel berdasarkan total konsentrasi Rai pada basis batubara kering utuh A kecil dan basis abu kering B kecil. Dilihat yang paling tinggi itu berada pada Rai konsentrasi sekitar 40 sampai 59 dengan persen sampel frekuensinya sekitar
2627. Dia awalnya menaiki sampai di puncak terus turun kurvanya. Nah, ini kurvanya. Pada gambar yang ke-12 yaitu tentang produksi batu bara AS pada tahun 1950 sampai 2016. Nah, ini sumber datanya diperoleh dari US Energy Information Administration. Dapat dilihat pada tahun awal 1950 mengalami penurunan sampai tahun 1960 kira-kira. Dan mengalami peningkatan hingga di mana puncaknya itu pada tahun 2000-an dan menurun setelah 2010. Pada puncak ini didapatkan produksi coalnya dalam 1000 lebih metrik ton dan terakhir diketahui pada 2016 menurun menjadi sekitar kurang lebih 700 metrik ton batu bara untuk negara United Amerika Serikat. Di sini ialah ada gambar yang oh gambar yang sama atau kiri yang kanan ini yang dimana A kecil ini untuk batu bara kering utuh dan B kecil ini untuk basis abu kering. Next, ada tabel yang 11. Selanjutnya, oh maaf. Nah ya, untuk kesimpulannya, batu bara merupakan sumber alternatif yang potensial untuk pemulihan raya AS, memiliki basis sumber daya batu bara terbesar di dunia, dan persediaan atau abu bata bara yang sangat besar. Dalam penelitian ini, data yang dipilih dari USGS Call database versi 3.0 digunakan untuk mengevaluasi konsentrasi urai dalam batu bara AS. Penilaian kualitas data urai pertama kali dilakukan dan hasilnya menunjukkan bahwa beberapa data bersifat semi kuantitatif dan harus digunakan dengan hati-hati. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas data dan menyebabkan ketidakpastian dibahas berbagai instrumen dan memperoleh analisis dengan akurasi dan presisi yang berbeda-beda yang digunakan untuk memperoleh data konsentrasi untuk berbagai elemen. Mungkin merupakan sumber utama kesalahan penyertaan data yang memenuhi syarat juga memperhitungkan pola gigi gergaji dari distribusi rai yang dinormalkan UCC dengan demikian. Serangkaian nilai faktor Q baru diusulkan untuk menyesuaikan data yang memenuhi syarat guna memperoleh kurva distribusi rai yang dinormalkan UCC. Setelah penilaian kualitas data rai, evaluasi rai pada batu bara AS untuk potensi kemuliaan rai dari batu bara dilakukan berdasarkan 5.378 sampel batu bara terpilih. Ditemukan bahwa sekitar 9 sampai 13% sampel termasuk dalam kategori gabungan batu bara yang menjanjikan dan sangat menjanjikan untuk rai, menurut klasifikasi Day et al. Tahun 2017. Kesimpulannya juga yang lain ada dengan mempertimbangkan bias pengambilan sampel, kami selanjutnya menemukan bahwa batu bara bitumen, terutama di wilayah Appalachian Tengah, memiliki kemungkinan tertinggi untuk menjadi sumber pemulihan clay yang bermanfaat. Lebih khusus lagi, batu bara bitumen dari Kentucky Timur kemungkinan besar pilihan terbaik. Akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa batu bara domestik Amerika Serikat merupakan sumber alternatif yang menjanjikan untuk pemulihan rai yang bermanfaat guna memenuhi permintaan dari AS untuk pertumbuhan ekonomi. Pekerjaan selanjutnya akan difokuskan pada evaluasi elemen penting lainnya dalam batubara domestik. Dilakukan penentuan unsur jejak dalam batubara domestik menggunakan spektrometri massa, plasma induktif atau ICP atau sampai MS, strip MS, bersama dengan prosedur pencernaan yang dioptimalkan dapat dilakukan. Sekian, terima kasih. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatan ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penjelasan. Di lain waktu, sampai jumpa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.